Halo minasang, kembali lagi bersama saya Adin di sini. Seperti yang kalian baca di thumbnail video, kali ini saya akan membuat video materi Bunpo N3 yang dimana saya akan membahas semua materinya sampai tuntas. So, buat kalian yang berencana ambil JLPT N3 di bulan Juli atau bulan Desember, kalian bisa nonton video lanjutan ini sampai selesai. Oke, untuk materi di pembahasan di hari pertama, kita akan mempelajari Bunpo N3 yang berkaitan dengan waktu ya, atau Toki. Mungkin minasang di materi N4 udah pernah belajar Toki ya. Nah, di sini kita akan mempelajari turunannya lagi ya, yang mana di sini lebih detail fungsi penggunaannya atau kondisinya. Pertama di sini ada Uchini, kedua ada Aida dan Aidani ya. Ini sangat beda ya antara ni atau tanpa ni. Kemudian yang nomor 3 ada Tekara Denaito. Oke, kita langsung saja di pembahasan pertama ya. Oke, di materi pembahasan yang pertama ini kita akan mempelajari Uchini ya. Di sini untuk Uchini itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya mirip seperti mumpung, selagi, atau sebelum. Nah, untuk penjelasannya sendiri, yang pertama di sini Uchini fungsinya digunakan untuk mengambil kesempatan atau memanfaatkan suatu momentum. Jadi karena itu adalah suatu momentum atau kesempatan, maka dari itu ya kondisi pada penggunaan Uchini itu memiliki keterbatasan waktu ya. Yang mana di sini sudah jelaskan yang nomor 2 adanya batasan waktu gitu. Nah, kita langsung aja ya ke contoh kalimatnya. Amega furanai uchini hayaku kaeri masho. Amega furu, amega furanai. Ini kan menunjukkan suatu momentum ya, mumpung belum turun hujan, selagi belum turun hujan. Hayaku kaeri masho, ayo cepat pulang gitu. Jadi Amega furanai uchini ini adalah suatu momentum ya, yang mana apabila momentum tersebut tidak bisa kita kerjakan sebelum momentum itu hilang, maka di kalimat B atau kalimat keduanya untuk melakukan tindakan tersebut bakal susah. Maka dari itu uchini kita bisa artikan mumpung atau selagi ya belum turun hujan, cepatlah pulang gitu. Nah, yang terakhir di sini fungsinya diikuti kalimat keinginan, niat, atau perintah. Ini maksudnya apa sih? Ya, di kalimat kedua atau kalimat terakhir itu biasanya diikuti oleh kalimat yang menunjukkan kayak mungkin ya biasa dipakai di bentuk tekudasai atau bentuk tai des. Atau kalau di sini kaeri masho ya, masho. Nah, ini masho. Ini semuanya yang menunjukkan suatu keniatan. Seperti itu ya. Pola penyambungnya atau setsuzokunya sendiri, uchini di sini pakainya verb ya, v ini verb atau kata kerja teiru, kemudian kata kerja nai ini a itu adjektif ya, kata sifat i, kemudian kata sifat na ya, kalau kata sifat na ditambah na. Begitu juga dengan kata benda ya, di sini n ya, noun yaitu ditambah no. Seperti itu ya. Kita langsung saja ke contohnya. Wakai uchi ni Nihon de hataraite mitai. Wakai uchi ni Nihon de hataraite mitai. Wakai kan itu suatu kondisi yang mana ya terbatas waktunya gitu. Selagi masih muda, mumpung masih muda. Jadi kalau udah nggak muda lagi ya, untuk mengerjakan di kalimat berikutnya yaitu bekerja di Jepang Nihon de hataraite mitai, itu bakal susah lagi. Maka dari itu mumpung masih muda, aku ingin coba bekerja di Jepang. Jadi kalau udah nggak muda lagi untuk pergi ke Jepang atau bekerja di Jepang itu bakal susah. Maka dari itu gunakan uchini ya untuk menunjukkan suatu momen atau kesempatan gitu. Ya, lanjut lagi nomor 2. Atsui uchini hayaku tabete kudasai. Atsui uchini hayaku tabete kudasai. Atsui makanan ya. Makanan kan kalau masih hangat, masih panas kan, yaitu momen yang mana ya kalau dimakan bakal jadi enak gitu. Jadi mumpung masih panas atau mumpung masih hangat ya, hayaku tabete kudasai. Soalnya kalau udah nggak panas lagi atau nggak hangat lagi, buat dimakannya jadi kurang enak atau kurang maksimal. Maka dari itu hayaku tabete kudasai ya. Nah, di sini bisa dilihat sendiri ya, di kalimat berikutnya itu menunjukkan keinginan gitu ya. Hataraite mitai des, mitai kan itu keinginan, tekudasai juga ini bentuk perintah. Pokoknya menunjukkan suatu tindakan ya yang akan dilakukan. Seperti itu. Itu fungsi dari uchini yang pertama ya. Kalau sudah bisa memahami uchini yang pertama, kita akan lanjut lagi ke uchini fungsi yang kedua.
Nah, di sini uji ni fungsi yang kedua itu kalau diartikan selama gitu ya, atau ketika ya, ketika terjadi ini terus tahu-tahu atau tanpa disadari gitu ya. Fungsinya ya menunjukkan suatu kondisi perubahan ya. Yang mana di sini perubahannya terjadi secara alami atau otomatis gitu. Bukan karena ada keniatan atau secara sengaja. Pokoknya menunjukkan suatu perubahan secara alami. Perubahannya itu terjadi di kalimat kedua ya. Gitu. Kalimat kedua berupa hasil perubahan. Nah, yang ketiga di sini sering menggunakan bentuk sedang melakukan ya. Karena yang menunjukkan suatu kondisi yang sedang terjadi. Nah, dalam kondisi yang terjadi itu ada suatu perubahan ya, yang mana perubahannya itu tanpa disadari atau ya perubahannya secara alami gitu ya. Nah, berikutnya yang nomor 4, dilarang diikuti kalimat perintah atau keinginan. Maksudnya kalimat yang menunjukkan seperti tekudasai, nainani taides, nainani masho itu tidak digunakan di penggunaan uchini yang kedua gitu. Karena apa? Ya seperti penjelasan yang di sini ya, nomor 1 ya, terjadi secara alami atau otomatis. Kalau menunjukkan suatu perubahan alami atau otomatis ya tentu saja kalimat atau kata kerja kayak menunjukkan keinginan, tekudasai, masho itu kan berarti nggak bisa gitu. Jadi menunjukkan perubahan yang secara alami gitu. Contohnya di sini, Nihongo o benkyou shiteiru uchi ni nemuku natte kita. Nihongo o benkyou shiteiru uchi ni nemuku natte kita. Selama belajar bahasa Jepang, tahu-tahu saya jadi ngantuk. Gitu. Nihongo o benkyou shiteiru uchi ni. Jadi dalam kondisi kita sedang belajar bahasa Jepang tanpa disadari gitu. Nemuku natte kita jadi ngantuk gitu. Kan kondisi ngantuk kan itu suatu hal yang ya tidak ada paksaan atau tidak ada keniatan gitu, muncul secara sendiri gitu. Maka dari itu gunakan uchini yang nomor 2 ini gitu ya, nemuku natte kita. Oke, kita langsung saja ke contoh berikutnya. Terebi yo miteiru uchi ni nette shimatta. Terebi yo miteiru uchi ni nette shimatta. Ketika sedang menonton TV tanpa disadari saya ketiduran. Nah, ini mungkin kalian sering nih kalau lagi nonton film Netflix gitu atau apa. Kalian kan biasanya kan ya tanpa disadari bakal ketiduran gitu. Nah, ini kalian bisa gunakan uchini ya, fungsi yang kedua ini gitu. Karena perubahan yang terjadi itu secara alami gitu, tanpa disadari gitu, saya ketiduran. Seperti itu. Lanjut. Dorama o miteiru uchini kanashiku natte kita. Ketika sedang nonton drama tanpa disadari saya merasa sedih. Sama ya, kanashi. Kanashi kan ya sedih. Sedih itu kan muncul secara alami, otomatis tanpa ada paksaan gitu. Maka dari itu ya, gunakanlah fungsi uchini ya. Dorama o miteiru uchini kanashiku natte kita. Seperti itu ya. Oke, saya pikir penjelasan uchini yang pertama yang menunjukkan suatu momen, kemudian uchini yang kedua menunjukkan suatu perubahan secara alami, kalian udah paham. Kalau misal ada yang masih kesusahan, silakan kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke pola berikutnya ya. Di sini aida ya, aida tanpa ni ya. Ingat, aida tanpa ni. Fungsinya untuk menunjukkan suatu kondisi ya, yang mana kondisi A ya atau kondisi B itu terjadi bersamaan atau durasi waktunya itu sama panjang gitu ya. Gitu. Kemudian menunjukkan suatu kegiatan ya yang continue ya, yang terus-menerus gitu, dari titik pertama start itu terjadi sampai selesai itu baik di kalimat A dan kalimat B itu sama gitu. Kemudian fokus pada keseluruhan waktu ya, maksudnya dari kalimat A ya, dari titik yang awal sampai titik akhir, begitu juga dari kalimat B itu ya menunjukkan suatu kegiatan keseluruhan gitu. Kita langsung aja ya ke contoh kalimatnya biar nggak bingung. Natsuyasumi no aida zutto shigoto o shimashita. Selama liburan musim panas. Di sini tuh maksudnya mulai liburan musim panas di hari pertama sampai hari terakhir, zutto shigoto shimashita, saya terus bekerja gitu. Jadi dari kondisi liburan musim panas dari hari pertama liburan sampai hari terakhir liburan itu dipakai buat bekerja terus. Nah, itu fungsi aida ya, tanpa ni gitu. Oke, ke contohnya aja langsung. Nihon ni iru aida Rakuten Mobile o skaimasu. Nihon ni iru aida Rakuten Mobile o skaimasu. Rakuten Mobile itu ya kayak Telkomsel lah gampangnya ya. Nihon ni iru aida, selama di Jepang. Jadi dari pertama kali saya tinggal di Jepang gitu ya sampai seterusnya, saya tuh selalu pakai
internet Rakuten Mobile gitu ya. Bahwasanya durasi A dan durasi B ya, durasi tinggal di Jepang sama durasi penggunaan Rakuten Mobile itu sama aja gitu ya, dari pertama sampai seterusnya atau sampai selesai. Seperti itu ya. Itu penjelasan AIDA tanpa ni. Sekarang AIDA dengan tambahan ni. Oke, di sini penjelasannya tindakan yang terjadi pada kalimat kedua atau kalimat B itu di dalam rentang waktu kalimat pertama atau kalimat A gitu ya. Kemudian menunjukkan kegiatan sesaat, satu kali selesai ya. Maksudnya di sini di kalimat kedua ya atau kalimat akhir itu menunjukkan kalimat ya satu kali kemudian selesai gitu, nggak terus-terusan. Nah, kemudian fungsi yang berikutnya perubahan fokus karena partikel nih gitu ya. Jadi ya di sini nih itu yang menunjukkan suatu perubahan yang mana kegiatannya itu ya terjadi di rentang waktu pada kalimat A gitu atau kalimat pertama. Kita langsung aja ke contohnya. Natsuya Shimi no aida ni Fujisan o noborimashita. Selama liburan musim panas saya mendaki gunung Fuji. Nah, di sini kan ada ni-nya nih. Natsuya Shimi no aida ni gitu. Jadi selama ya dari liburan musim panas ya di hari pertama sampai hari terakhir saya mendaki gunung Fuji di mungkin di tanggal kalau liburnya dari tanggal 1 sampai 30, nah saya mendaki gunung Fujinya itu mungkin sekitar tanggal 10 ya atau tanggal 15 aja gitu. Jadi kegiatan mendakinya itu di sela-sela atau di antara liburan musim panas gitu. Jadi kalau semisal Natsuya Shimi no aida ya, ini dihilangin nih. Kalau ini dihilangin ya Fujisan o noborimasu. Nah, itu kalau ininya dihilangin jadi ya dari hari pertama saya liburan musim panas sampai selesai liburan musim panas itu pokoknya selalu digunakan waktunya untuk mendaki gunung Fuji. Itu kan ya nggak bagus gitu, salah ya. Secara fungsi dan logikanya juga salah. Oke, kita ke contohnya ya yang pakai ni ya. Hirune o shiteiru aida ni dorobo ga hairimashita. Jadi selagi atau selama ibu sedang tidur itu ada pencuri yang masuk. Hirune itu misal tidurnya dari jam 12 sampai jam 3 deh. Dari jam 12 sampai jam 3 sore di rentang waktu tersebut itu ada kejadian ya yang mana ada si pencuri masuk ya ke rumah gitu. Kalau semisal ninya dihilangin ya berarti dari rentang waktu ibu tidur sampai selesai tidur ya itu tuh ya malingnya masuk terus gitu. Jadi kan aneh ya, makanya ditambah aidani seperti itu. Sorry, okasan enggak hiro no shiteru aidani. Maaf. Oke, saya pikir sudah cukup komprehensif untuk penjelasan materi aida deh dan aidani. Begitu juga dengan bedanya. Kalau misal masih kurang paham lagi silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Hush, kita lanjut lagi di materi berikutnya te kara denaito ya. Bunpo te kara denaito. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia di sini bisa diartikan kalau belum ya. Kalau belum ini maka tidak bisa itu gitu. Kalau belum ini maka tidak bisa itu. Penjelasan di sini fungsinya untuk menyatakan suatu syarat ya, syarat mutlak gitu. Kalau semisal kalimat A itu tidak dikerjakan terlebih dahulu atau tidak selesai, maka untuk melakukan pada kalimat B itu mustahil, nggak bisa itu. Kemudian fungsi atau penjelasan berikutnya ya, kalimat belakang selalu bernilai negatif, selalu diikuti oleh bentuk nai ya, atau misal pokoknya negatif ya, kayak muri, des, dame gitu, nai nai. Itu pokoknya diikuti oleh kalimat yang berkaitan dengan negatif gitu ya. Kalau di sini bisa ga torete kara denai to nihon e iku koto wa dekimasen. Bisa ga torete kara denai to nihon e iku koto wa dekimasen. Kalau belum dapat visa, kalau belum bisa ngambil visa ya, maka tidak akan bisa pergi ke Jepang gitu. Jadi syarat mutlaknya ya untuk bisa menyelesaikan di kalimat B, maka kalimat A itu harus dikerjakan atau selesai terlebih dahulu gitu ya. Ini mutlak ya. Kalau visanya nggak jadi atau belum diambil ya buat pergi ke Jepangnya ya jelas nggak akan bisa gitu ya. Deki maseng ya.
Sekali lagi ya, diikuti oleh kalimat negatif. Nai nani te kara de nai to, nai nani nai desu. Pokoknya gitu ya. Nai nani te kara de nai to, nai nani nai desu. Ini sering muncul nih di soal-soal JLPT gitu. Jadi kalau misal ada soal JLPT te kara de nai to, berarti cari aja pilihan yang mana diikuti oleh bentuk negatif gitu. Kita contoh ke pertama ya. Senpai no kyoka o moratte kara de nai to kono kikai wa sukaemasen. Senpai no kyoka o moratte kara de nai to kono kikai wa sukaemasen. Kyoka itu izin ya gitu, izin. Kalau belum mendapat izin senpai, kono kikai ya, kikai itu bisa diartikan kesempatan atau mesinnya. Tinggal lihat kanjinya aja. Kalau di sini kanji mesin, ya udah diartikan mesinnya. Mesin ini tidak bisa digunakan ya. Sekali lagi, di kalimat akhirnya itu diikuti oleh bentuk negatif ya, maseng, sky maseng. Nai nani te kara de nai to, nai nani nai desu atau maseng gitu. Lanjut ke nomor 2. Teo aratte kara de nakereba gohan o tabete wa ikemasen. Teo aratte kara de nakereba gohan o tabete wa ikemasen. Kalau belum cuci tangan, maka nggak boleh makan, jangan makan gitu ya. Di sini kenapa nggak te kara de nai to? Kenapa te kara de nakereba? Ini sama aja. Nai nani nai to, nai nani de nakereba ini sama aja ya. Kalau diartikan sama aja. Nggak ada perbedaan dan kalian bisa pakai yang te kara de nai to boleh, pakai te kara de nakereba juga boleh. Gitu, nggak ada syarat khusus penggunaan atau kondisi tertentu untuk pembedaannya ya. Gitu. Teo aratte kara de nakereba gohan o tabete wa ikemasen. Jadi ya untuk bisa makan ya syarat mutlaknya harus cuci tangan terlebih dahulu gitu. Kalau belum cuci tangan maka nggak boleh makan. Dan lagi ya, ini kalimat terakhirnya itu diikuti oleh bentuk negatif ya. Nai nani nai to, nai nani te kara de nai to, nai nani nai desu gitu. Rumusnya seperti itu. Oke, seperti itu aja ya untuk materinya. Nanti untuk video pembahasan latihan soalnya kalian bisa tonton di video berikutnya. Bye bye.